Oke, teman-teman boleh salah satu kirimkan, kita kan kemarin kan habis ini ya membahas PT Alzena ya. Boleh teman-teman salah satu kirimkan satu file ke saya yang GBK dan GDB ya. Biar saya bisa melanjutkan. Karena file saya pasti sudah ke restart ya, di laptop itu nggak ke save soalnya kalau di laptop kamu di ini komputer kampus ya. Oke, boleh kirimkan ke grup teman-teman salah satu. Boleh punyanya Mbak Soimah nggak apa-apa, atau Mbak Dona filenya. Oke. Oke, saya terima. Sudah saya terima. Oke. Oke, kita terakhir sampai apa ya? Masih ingat teman-teman? Vendor ya? Vendor kah? Ada masih ingat? Tak buka open data. Belum transaksi kan ya? Kalau tidak salah kemarin itu sampai yang piutang itu Ibu, saldo Oh awal iya. piutang punya Kak, customer. oh customer ya. Sudah, tapi sudah masukkan nominalnya belum ya? Memasukkan angka apa? Piutangnya. Kalau nggak salah kan sempat ada yang tanya tentang termin, ada terminnya gitu kalau nggak salah, saya ingat deh. Coba ini tak buka. Oke, oke. Tak lihatkan dulu share. Sudah masuk Ibu ini sama nominalnya. Oh, nominalnya sudah ya, ya wes. Berarti Ya, sekarang tinggal yang vendor ya, yang hutang ya. iya Ibu yang vendor Ibu. Ya wes, oke, oke sip. Saya absen dulu kalau gitu. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya teman-teman hari ini masih bisa hadir di kelas saya. Ya, kalau ini transaksinya cepat, kita nggak usah lama-lama ya. Yang penting transaksinya semuanya selesai, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya absen dulu. Nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang Bu saya sambil kerja, nggak apa-apa ya. Nanti ini teman-teman berarti kan simak aja dulu. Berarti minggu depan kondisinya teman-teman harus tinggal melanjutkan gitu. Karena kalau ini kan harus apa jenenge ini ya.
transaksinya harus sampai sama ya. Teman-teman kalau misalnya yang kelas offline ya ikut ini kan artinya teman-teman harus download dulu ya kan, harus download aplikasinya. Kita absen dulu. Aniasi hadir. Hadir, Bu. Oke, Diana. Diana ada nggak? Hadir, Bu, Diana. hadir. Oke, Firhan. Ada ya Firhan. Oke. Hadir, Bu. Oke, Irma Dana. Ada ya, Hadir, Bu. Irma Dana. Oke, Joyce. Ada nggak Joyce? Belum kelihatan Joyce. Oke. Nailul. Ada. Oke. Terus Nenden. Belum kelihatan. Oke, Yesi. Ada, Bu. Oke. Selanjutnya kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Oke. Bentar ya, tak isi dulu ini. Oke. Angel ada? Ada ya. Dona ada. Oke. Kemudian Gracia ada. Laila ada nggak Laila? Ada Laila. Laila nggak ada. Oke. Martinus nggak ada kayak Martinus. Terus Siti Istiharo ada nggak? Siti nggak ada. Soima ada. Oke. Oke. Berarti kita sekarang ke ada yang belum saya absen? Yang baru masuk? Nende. Tadi Oh, sempat. Nenden. Oke. Terus apa lagi? Oke, Nenden ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang vendor ya. Kita masuk yang vendor. Oke, caranya adalah berarti apa? Nama dan alamat, saya ganti bahasanya dulu. Nama dan alamat kita pluskan ya. Ini sudah record. Aduh, saya salah. Oh, udah recording. Oke. Halo, kok nggak bisa ini? Mana sih ini? Maaf, saya lagi perjalanan. Oke, nggak apa-apa Mbak Angel ya. Nggak apa-apa, perjalanan nggak apa-apa. Nanti pokoknya ngikutin ini aja, ngikutin apa kan ini ada recording ya. Nanti ngikutin recordingnya aja. Oke, screen. Oke, muncul ya tampilan slide saya. Munculkah tampilan share screen saya? Muncul, Ibu. Ya wis. Oke, kita sekarang masukkan data vendor kita ya. Berarti ini adalah vendor ya. Loh, vendornya nggak wis telu. Oh, vendornya 3. Oh, harusnya vendornya vendor 1 dong.
Coba tak lihat ininya. Ini kok mose kok gak enak. Ini siapa? Ryan Muslim. Oh, ini mesti masuk no. Vendornya ini mesti masuk no. Oh. Ini sudah dimasukkan. Yang customer sama vendornya sudah dimasukkan ternyata. Kita berarti masukkan angkanya aja. Kok mosnya nggak enak ya? Mosnya nggak enak sekali ini mosnya. Ke setting saldo awal piutang. Tak lihat. Ryan Muslim berapa? Bener nggak? Ryan Muslim 1 juta, oke bener. Sekarang kalau yang saldonya hutang, oh ya belum ya. Berarti kita masuk tadi nama vendornya sudah kita input. Setting saldo awal hutang ya. Kita klik baru ya. Di sini adalah Mutiara Muslim ya. Tanggalnya adalah 12 Januari. 30 Januari ya. Nomor invoice-nya adalah invoice 1. Nominalnya adalah 5 juta. Oke, pembayarannya adalah hari diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskonnya adalah 2. Oke, ini teman-teman mau nyimak apa aja, ada yang masuk praktek? Mbak Soimah atau Mbak Dona? Praktek, Ibu. Oh ya wes, tak tunggu kalau gitu. Oke. Wes, silakan masukkan dulu angkanya. Sudah belum? Sudah, Ibu. Oke. Oke, kalau sudah kita rekam. Lanjut yang berikutnya. Ya, berikutnya adalah si Salma Muslim. Kita masukkan tanggalnya adalah 30 Desember. Nomor invoice-nya 2. Nominalnya sama 5 juta. Pembayarannya 10 hari diskonnya, jatuh temponya adalah 30, diskonnya 2. Oke, silahkan.
Sudah? Kalau sudah rekam. Ya. Di sini ada dua vendor, satu Mutiara nilai 5 juta dan Salma senilai 5 juta. Jadi totalnya adalah 10 juta. Oke, kita tutup ya. Berarti customer sudah kita input, vendor sudah kita input. Sekarang kita nginput yang namanya apa? Stok ya. Kita nginput namanya stok, data persediaan. Sudah ya, teman-teman? Sudah Ibu. Oke, yuk. Sekarang kita data persediaannya adalah ada dua pengelompokan, jilbab dan gamis ya. Oke, tetap satuannya adalah pieces. Kita masuk ke kok data masnya kok angel men. Oke, kita masuk ke data produk ya. Belum ada ya data produk, kita masukkan, kita pluskan aja, tak ulang. Data produknya kita pluskan ya. Kode barangnya adalah J001 apa? Jilbab putih. Jilbab. Oh, ini kok sudah ada ininya. Oke. Ya, jilbab putih. Kategorinya adalah, kelompok barangnya adalah jilbab. Yang kedua, jangan lupa namanya adalah gamis ya. Produknya kelompok barang yang keduanya adalah gamis. Kita rekam. Iya. Jadi ada dua kelompok, satu gamis, satu jilbab. Jilbab dan gamis. Ya. Jadi kalau jilbab putih ini kelompok barangnya ada tanda kotak ini, miliknya adalah jilbab. Oke. Kode akunnya tidak usah ya. Kita lanjut ke baru ya. Yang kedua adalah J002, juga namanya jilbab biru. Dia kelompoknya barang adalah jilbab. Yang ketiga adalah G001. Namanya adalah gamis putih XL, diganti gamis. G001 gamis putih XL, kelompoknya adalah gamis. Dibuat gitu semuanya sampai gamis putih ukuran M. G002 gamis putih L. Yang ketiga G003 gamis putih M. Yes. Silakan input dulu.
Sudah belum? Sudah belum? Kalau sudah, rekam. Mbak Gracia sama Mbak Soema sudah? Sudah, Ibu. Oke, kita rekam. Nah, nama barangnya sudah kita input, ya. Kita lanjut ke ngisi jumlah barangnya. Oke, jumlah barangnya berarti setting saldo awal persediaan. Kita klik baru, ya, gudangnya headquarter aja, kode barangnya apa, kita sesuaikan. Yang pertama adalah gamis putih Excel, ya, stoknya ada 10, harganya adalah 100.000. Yes. Oke, kalau sudah rekam, lanjut yang berikutnya, klik baru lagi. Yang kedua adalah putih L, stoknya ada 10, harganya juga 100.000. Semua kita masukkan stoknya. Gamis putih M, stoknya juga 10, harganya 100.000. Yang terakhir adalah jilbab putih, stoknya 10, harganya 10.000. Yang terakhir jilbab biru, stoknya 10, harganya 10.000. Oke, totalnya adalah 3.200.000 stoknya. Cek dulu teman-teman. Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah tutup. Apakah ini iyain aja? Ya, oke. Kalau sudah, berarti kita terakhir adalah apa? Masukkan harta tetap. Ya, ada kendaraan operasional satu motor Honda Tiger dengan harga 20 juta, nilai residunya 0, dibeli tanggal 1 Januari dengan masa manfaat 4 tahun, ya. Oke. Berarti kita masuk di harta tetap, harta manahar. Lagi daftar harta tetap kita pluskan, ya. Nama barangnya apa? Kendaraan apa? Honda motor Honda Tiger, ya. Berarti kelompoknya apa? Kendaraan roda 2. Tanggal perolehannya kapan? Tanggalnya adalah 1 Januari 2020. 1 Januari 2020.
Harga belinya adalah 20 juta. Nilai residunya 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Silakan dimasukkan dulu. Udah Ibu. Oke, kalau sudah rekam, batal. Oke, rekam. Dihitung otomatis iyain aja. Oke. Sudah, berarti kita masuk ke transaksi sekarang ya. Ingat, kalau sudah masuk transaksi berarti tidak bisa kita ubah lagi ya. Tidak bisa kita ubah lagi. Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu neracanya. Yang online nggak bisa absen ya? Oh, sudah saya absen Mbak Dona. Ya, yang online sudah saya absen. Oke, kita lihat di laporan neracanya, kita lihat kemarin laba ditahannya berapa? Laba ditahannya 72, 783, 113, 616. Gitu ya, 30, 833. Oke. 113,616. Oke, balance ya. Ini ada penyusutannya mana? Penyusutannya ya wis. Oke, sekarang kita masuk transaksi ya. Transaksi pertama. Saya kan sudah nge-share kan ininya ya. Saya udah nge-share ininya kan ya, transaksinya. Oh ya wes, oke, sip. Oke, kita transaksi yang pertama. PT Alzena Muslimah ya menerima bukti kas keluar ya. Teman-teman bisa lihat file yang saya berikan kemarin ya. Bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Megah Home di Jalan Kemang Raya sebesar 24 juta untuk pembayaran di muka sewa gedung kantor untuk masa 1 tahun ya, 2 Januari 21 sampai 2 Januari 2022 ya. Berarti ada kas keluar ya, kita pluskan. Dari mana ini? Dari bank apa? Oh enggak ada ini informasi ya. Oh iya, kan transaksinya lebih dari 5 juta kan diakui pakai bank ya. Penerimanya adalah Megah Home. Ada enggak? Kalau enggak ada kita klik baru. Dia bukan customer kita ya, pembayar di muka sewa gedung kok. Dia bukan customer, berarti order ya. Megah Home PT. Silakan cari dulu ya. Kita ulang. Kita dari kas keluar kita pluskan. Kemudian akun kasnya adalah Bank BCA. Penerimanya adalah Megah Home, karena nggak ada kita klik baru. Dia adalah order kita, Megah Home PT
Ya, kalau sudah kita rekam. Udah Ibu. Oke, kita rekam, iyain aja. Oke, kalau sudah kita klik mega home, oke kan, ya. Tanggalnya adalah tanggal 1 Januari. Tanggal satunya 1 Januari 2021. Berarti kodenya apa? Pembayaran sewa gedung. Berarti di sini cari biaya sewa. Ada nggak biaya? Oh, sewa dibayar di muka, sorry. Sewa dibayar di muka. Ya, cari akunnya sewa dibayar di muka, klik A, oke. Nominalnya adalah berapa? 24 juta. Di sini harus 24 juta. Kalau sudah, rekam. Batal. Oke. Kalau sudah, rekam, batal. Sudah belum? Sudah Ibu. Oke. Kita lanjut berikutnya. Transaksi kedua, ada pembelian aktiva tetap. Ada pembelian aktiva tetap tanggal 2 Januari secara kredit, ya, ada terminnya. Ya, kita yang membeli, ya. Kan ini kita dapat invoice, ya, electronic solution ini, ya, kita beli barang namanya adalah laptop Toshiba. Belinya satu seharga 5 juta. Ya, kemudian kok ini ada 10%. Harga 10. Ini kok transaksinya ini. Oh, ini sing 100 ribu ini dihapus, abaikan aja. Ya. Oke, berarti kita ada kas keluar, ya. Ini kita terima, kita membeli aktiva, ya. Berarti pembelian, ya. Kemudian pembelian bukan invoice pembelian, ya. Apa berarti kalau kayak gini? Kita membeli aktiva tetap. Ya, oke.
ya, kita nerima ya. Oke, nama pemasoknya adalah Electronic Solution. Karena perusahaan ini ada jasa dan dagang ya. Nama pemasoknya adalah, kita klik baru ya, Electronic Solution PT ya, tapi dia bukan vendor kita ya, kita hanya membeli apa, salah, kita hanya membeli laptop, berarti order Electronic Solution PT. Sudah, Ibu. Oke, kita rekam batal. Rekam iyain aja. Ya. Kok nggak masuk di sini? Oh, karena dia order. Jadi dia nggak masuk di sini. Tunggu. Oke, batal. Sorry. Dia karena order. Ini ada pembelian ini enggak? Oh. Kok ininya jatuh? Karena dia bukan vendor. Dia nggak masuk di sini karena dia bukan vendor. Tapi kalau masuk di pembelian yang lain, dia nggak ada retur, uang muka, permintaan barang, pengiriman. Kalau pakai kas nggak mungkin karena ini belinya secara kredit ya. Oke, berarti gini aja, berarti ini diakui sebagai vendor aja ya. Data harta tetap, coba kalau harta tetap nggak mungkin, ini kita beli barang kok. Aktiva tetap, pembeliannya di mana? Kan ini hanya melaporkan daftar hartanya aja ya. Aduh. Oke, berarti gini aja. Di nama dan alamat tadi kan kita sudah nginput ya, nama alamat, kita switch mode, siapa ini Electronic Solution, kita edit aja menjadi vendor aja biar masuk nanti di invoice pembelian. Kita ganti vendor. Sudah, Ibu. Oke, kita rekam, batal, tutup. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pembelian, invoice pembelian, masuk lagi pembelian, invoice pembelian, kita pluskan. Nah, sini diganti menjadi, nah ini Electronic Solution ya. Kita okekan, tanggalnya adalah tanggal 2 Januari 2021. Kode barangnya apa? Nah, karena ini barangnya nggak ada ya, kalau jasa nggak mungkin. Ini kok barang, masalahnya di sini barangnya juga nggak ada. Di sini tunai ya enggak, ini termin. Oke. Ya, kita masuk ke baru ya. Dia sebagai bentar. Kok aneh ya kalau misalnya dia masuk di harta tetap, dia hanya berbicara ini aja. Dia hanya berbicara kita punya, tapi invoice-nya nggak ada. Misalnya ini belinya pakai termin, bukan cash. Kalau cash kita bisa inputnya di kas dan bank ya.
Tapi karena ini termin, kalau itu stok, nah ini yang PR. Coba tak lihat dulu invoice. Kalau misalnya ininya baru, tapi ini masuk kelompok barang aja. Kita buat kelompok barang aja kalau gitu. Yes. Ya, tanggalnya tak ganti dulu, tanggal 2 Januari 2021. Nah, ininya kita ganti, klik baru, ya. Apa kode barangnya kodenya kode akun peralatan. Masuknya kode akun peralatan. Tunggu. Oh, ini kok masuknya kode akun peralatan. Kalau ini jasa, aduh. Iya. Gini. Ya. Nama pemasoknya ini, ya, tanggalnya tanggal 21 ini, ya, berarti deskripsinya di sini kita tulis apa? Laptop Toshiba. Yes. Jasanya kita centang, ya, karena kan awalnya kita kan adalah setting awalnya kita kan adalah perusahaan dagang, sementara kita juga ada jasa, ya kan. Nah, kodenya adalah berarti di sini diakuinya adalah peralatan. Ada nggak peralatan? Nah, mesin dan peralatan ya, okein. Ya, yang diterima berapa? 1, harganya 5 juta. Yes, ada pajaknya 10%. Nah, di sini dicentang jasa, di sini ditulis ketik manual laptop Toshiba, kode akunnya adalah kode akun peralatan, yaitu mesin dan peralatan, yang diterima 1, harganya 5 juta dengan pajak. Nah, sorry. Nah, secara kredit ya, pembayarannya jangan lupa. Hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskonnya 2. 10, 30, 2. Oke, silakan. Hasilnya adalah 5.500.000. Oke, silakan diinput dulu. Udah, Ibu. Oke. Kalau sudah rekam, batal. Transaksi berikutnya. Ada pembayaran piutang. Ada invoice pembayaran piutang dari Ryan Muslim, ya, sebesar 2.940.000, ya. Oke, berarti apa? Pembayaran piutang. Berarti masuk di penjualan, pembayaran piutang kita pluskan, ya, dari Ryan Muslim. Kita cari di sini darinya, kita klik Ryan Muslimnya, tanggalnya adalah 3 Januari 2021. Oke, invoice-nya adalah invoice yang nomor 1 dan 2 ternyata. 1 yang dibayar adalah 2.950. Yang kedua adalah di tab ya teman-teman, kalau ini pakai keyboardnya di tab. Invoice yang kedua. Totalnya adalah 2.940. Karena ada diskon, dia sebelum waktunya sudah bayar, berarti ada diskon. Ya, jadi totalnya sama 2.940.000. Yang terdiri dari invoice 1.980, invoice yang kedua adalah 1.960. Oke.
Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah rekam, batal. Rekam, batal. Oke, transaksi berikutnya. Ada invoice ya dari Mutiara Muslim sebesar 5 juta. Ya, ini pembayaran hutang ya. Jadi kita bayar hutang ke Mutiara Muslim senilai 5 juta. Berarti di pembelian kok salah. Di pembelian, pembayaran hutang kita pluskan. Penerimanya adalah Mutiara Muslim. Tanggalnya adalah tanggal 4 Januari 2021. Invoice-nya nomor 1. Yang dibayar adalah 5 juta. Tapi ternyata dia kan bayarnya tanggal 4 sebelum jatuh tempo. Jadi dapat potongan diskon sebesar tapi kok diskon saya kok 0 ya? Di sini ya. Ini saya nggak bisa dirubah 0. Oh yes. Ya, sesuaikan dengan invoice-nya. Walaupun dia dapat diskon tapi invoice-nya ternyata diskonnya 0. Berarti bayarnya sama 5 juta. Sebesar 5 juta. Ibu mau tanya, ini aplikasi saya error. Errornya kenapa? Nggak tahu. Waktu menghapus diskon, Pas nggak bisa di dipencet. diskonnya jadi 0 ini. Iya, Ketika diklik 0 ada error gitu. iya, Coba kalau misalnya nggak di 0 kan. Bisa nggak? nggak bisa dipencet, Bu. Oh malah nggak bisa. Iya. Kamu bisa share screen nggak sih? Yo, cek. Beda device, Bu. Heeh. Oh beda di se. Oh iya kamu nganu ya dengerinnya pakai dengerin. Oh coba mau gini aja. Coba kamu batalin, bisa nggak? Itu ada Nggak bisa. tulisannya apa? Ada tulisannya apa? Access violation. Oh yes. Itu ada pilihannya apa? Yes atau no apa? Oke apa? Oke. Ya oke. Dia muncul apa lagi? Sudah nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oke Setiap saya sekarang gini. pencet muncul itu. Oke mulai lagi bisa nggak? Batal. Nggak bisa, Bu. Oke kayak gini. Tapi muncul tampilannya apa sekarang? Oh, saya pencet atasnya bisa, Bu. Terus Berarti coba mulai ulang kayak lagi tadi ya. lagi. Transaksi tadi Sedang lagi. ada transaksi. Enggak, mulai dari kayak tadi, pembayaran hutang tadi, membayar hutang gini plus Sudah. ini bisa. Hah? Itu munculnya sedang ada transaksi. Oh, ya, karena itu belum selesai transaksinya. Wes gini, Iya. kamu apa coba ada pilihan batal atau apa gitu enggak? Kamu batalin Enggak. dulu. Saya okein masuk ke transaksinya lagi, Bu. Sekarang gini, pilih file, ini kayak punya saya file, alat Ini, Bu. bantu, Oh, bisa. ini Heeh, saya tadi pencet oke kan, Bu. Terus masuk ke heeh. transaksinya lagi. Mm-mm. Berarti Terus, dihapus. jangan nggak usah dihapus. Oh, nggak bisa. Bisa dilanjutkan nggak? Nggak bisa ternyata. Ya wes sekarang gini, itu keluar dulu, transaksi itu Oke. keluar dulu. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Sudah keluar, terus Sudah. file, alat bantu, File alat bantu. terus di sini ada reset nomor indeks. Iya. Iya. Dia kan, Bu. Diklik, Iya. terus ada tulisan kayak gini nggak? Iya. Konfirmasi gini-gini. Ada. Ya, iyain aja, biar jalan dia. Sudah. Sekarang masuk lagi ke transaksi lagi tadi, bisa nggak? Iya. Bisa. Pembelian, terus pembayaran hutang lagi, coba bisa nggak? Belian. Sedang ada transaksi, Bu. Tetap Ini. jangan ada transaksi ya.
Ini saya nggak bisa lihat soalnya. Ketika diklik pembayaran hutang yang warna ini di Pembayaran plus hutang. gitu, muncul ada Sudah, transaksi sudah. gitu. Sudah, sudah. Oh, Sudah, sudah Ibu. bisa sekarang? Sudah. Oh ya wis. Oke, berarti aman ya, sudah aman ya? Iya. Oke, sip. Makasih, Ibu. Oke, sama-sama. Oke, sudah. Kita lanjut transaksi berikutnya. Ibu mau tanya. Tadi kan saya Gimana? coba hapus diskonnya, tapi Heeh. error lagi. Oh ya wes, kalau gitu nggak usah dihapus wes. Oh ini tadi saya belum selesai. Apa nggak usah dihapus wes kalau gitu diskonnya. Iya, Bu. Mulai lagi kayak tadi. Coba nggak dihapus. Ini saya tadi kok saya belum selesai soalnya ternyata. Wes, diskonnya tetap aja dapat. Oke, Bu. Baik. Heeh. Loh kok ini aku 5 juta. Siapa sih ini kok solusi salah Mutiara. Mutiara. Fatal. Salah saya Mutiara. Tanggalnya adalah 4 Januari 2021. Tuh invoice-nya. Oke, kalau sudah rekam aja, nggak usah di ini wis. Batal. Rekam batal. Sudah, Ibu. Oke. Kita lanjut transaksi berikutnya. Penerimaan pendapatan bunga bank, ya kita nerima pendapatan bunga bank senilai 1.100.000 ya dari Bank BCA. Berarti ada kas masuk ya, kita masuk kas masuk, kas dan bank, kas masuk kita pluskan ya dari kok gini punya saya, kas masuk dari oh ya kita tambahkan bank ini nggak ada ya, kita tambahkan berarti baru ya. Loh kok nggak iso kok gini sih tampilannya. Oh kas keluar kas masuk coba ada nggak? Oh sama, sorry harusnya kan pendapatan, harusnya kan gitu ya. Kas masuk di sininya kode perkiraan darinya adalah kalau nggak ada kita klik baru coba. Berarti apa namanya? Bank BCA. Ya, dia order ya, Bank BCA. Order kita rekam dulu, iyain aja. Nah, di sininya Bank BCA. Wis. Akun kas masuk dari Bank BCA. Tanggalnya adalah tanggal 4 Januari 2021.
Kodenya di siapa, Ibu? Mm-mm. Kodenya, oke sudah sampai kode. Kodenya diisi apa ini di sini? Berarti pendapatan bunga. Ada nggak pendapatan bunga? Atau kalau nggak pendapatan lainnya? Di sini ada nggak Ya, ada pendapatan? pendapatan bunga Ibu. Adanya pendapatan lainnya ya? Ada nggak pendapatan Ya, lainnya? Ini Ibu, ada pendapatan lain. Ya, pendapatan lain. Masukkan nominalnya 1.110.000. Oke. Sudah, Ibu. Hmm. Oke, kalau sudah rekam batal. Rekam batal. Transaksi berikutnya. Ada penjualan barang secara kredit. Ya, kita menjual barang ke Ryan Muslim secara kredit dengan marketingnya adalah Rahmat. Ya, berarti kita masuk ke penjualan, invoice penjualan. Ya, nama pelanggannya adalah Ryan Muslim sudah ada. Tanggalnya kita sesuaikan 5 Januari 2021. Barangnya adalah gamis putih XL yang dikirim 5. Harganya adalah 200.000. Ada diskonnya tidak, tapi ada pajaknya. Kemudian ini jilbab putih yang dikirim 5, harganya 50.000, ada pajaknya juga. Totalnya adalah, oh ternyata ada biaya pengantaran, masuk di biaya-biaya lain ini. Masukkan angkanya 100.000. Oke. Terus marketingnya siapa? Salesnya belum ada, kita klik namanya Rahmat. Rekam, iyain aja. Rahmat ya, di sini salesnya Rahmat, kita klik tanda laci ini dan pembayarannya jangan lupa. Jatuh temponya 10.32. Silakan masukkan dulu. Ibu ada uang mukanya. Ada apa? Uang muka. Uang muka. Oh iya, ada uang mukanya 500 ya. Bener sip, terima kasih. Dimasukkan di sini. Set akun manual 500.000. Oke. Jadi 975.000. Sudah, Ibu. Oke. Lanjut transaksi berikutnya. Kita rekam batal. Rekam batal. Oke, transaksi berikutnya adalah membayar uang bensin, parkir dan tol senilai 100.000 oleh Ibu Endah. Ya, berarti pengeluaran kas keluar, Ibu Endah nggak ada, kita klik baru. Endah Ibu, dia siapa? Anggaplah karyawan kita ya. Ya, Bu Endah ini karyawan kita.
Endah, Ibu sebagai karyawan, iyain aja ya. Tanggalnya adalah 7 Januari 2021. Kodenya apa? Berarti ada nggak uang bensin parkir tol? Ada nggak? Biaya beban lainnya aja ya, nggak ada soalnya, adanya bensin parkir dan tol itu beban lainnya aja senilai 100.000. Oke, Ibu Endah itu adalah karyawan kita, nama akunnya pakai beban lainnya, senilai 100.000. Ibu, untuk pengeluaran kasnya bukannya pakai kas kecil ya, Bu? Oh iya, karena kurang dari satu anu ya. Oke, yes, sip, pinter. Sudah, Ibu. Mm-mm. Kita rekam batal. Oke, kita lanjut. Sekarang transaksi berikutnya. Menerima faktur penjualan. Oh, kita mengeluarkan malahan ya. Faktur penjualan ke customer kita namanya Salsabila atas jasa konveksi ya, berarti masuk di penjualan. Apa? Invoice penjualan. Nama pelanggannya adalah Salsabila PT ya, Salsabila Muslim ini maksudnya ya. Oke. Tanggalnya adalah 8 Januari 2021. Ingat, jasanya kita centang. Secara tunainya juga kita centang karena secara cash. Deskripsinya adalah jasa konveksi. Masuknya adalah pendapatan jasa. Berarti pendapatan lain, pendapatan aja. Ada nggak pendapatan? Penjualan, adanya potongan penjualan, harga pokok, persediaan. Oh, ngakuinya penjualan. Ya wes, penjualan aja. Ini tadi pendapatan lain. Ya wes iki. Ya, maksudnya pendapatan lain aja kalau gitu. Oke. Yang dikirim 500, yang diorder adalah harganya 50.000. Totalnya 25 juta, ada pajaknya 10%. Oke, salesnya adalah Rahmat. Oke, nilainya adalah 27.500. Oke. Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah kita rekam batal. Rekam batal.
Transaksi berikutnya, kita sampai 10 transaksi aja ya. Penambahan modal, berarti ada kas masuk. Ya, kas dan bank, kas masuk ke Bank BCA. Oke, dari Ibu Endah. Ya, senilai, oh ternyata Bu Endah ini bukan karyawan kita, nggak apa-apa wis. Ternyata dia pemilik ya, nggak apa-apa wis. 9 Januari 2021. Ya, berarti apa ini? Modal di setor. Ya, modal di setor. Mana? Senilai 100 juta. 100 juta. Yes. Oke. Sudah belum? Sudah Ibu. Batal. Transaksi terakhir. Membeli inventory. Ya berarti kita membeli ke Mutiara Muslim. Pembelian, invoice pembelian. Ya, nama pemasoknya adalah Mutiara Muslim. Tanggalnya adalah 10 Januari 2021. Secara oke. Berarti jasanya ini kita gini ya, nggak kita centang ya. Barangnya adalah gamis putih XL, yang diterima adalah 10 senilai 100.000, ada pajaknya 10%. Yang kedua adalah gamis putih L yang dinilai 10 juga. Terus gamis putih M 10 juga. Ada biaya pengantaran senilai 50.000 ya. Jadi totalnya 3350. Marketingnya nggak ada, invoice, oke sudah. Oh ada term pembayarannya jangan lupa. 10.32. Oke, wis kerjakan dulu.
Sudah, Ibu. Mm-mm. Oke, kalau sudah rekam batal. Kita 10 transaksi aja, kita lanjut hari Selasa. Rekam batal. Oke, jangan lupa file keluar di backup ya, lokasi penyimpanannya di mana, keluar dan backup. Jangan lupa keluar dan backup. Oke. Teman-teman boleh on cam bentar aja, 1 menit ya. Saya cuma mau screenshot ya, saya cuma mau foto buat data di kampus. Kalau hari ini saya ada kelas pengganti, 1 menit aja ya, 1 menit aja, nggak apa-apa, lagi kerja gitu nggak apa-apa, 1 menit aja. Multiple speaker, multiple, yes, nah wes, oke. Satu saya lagi, Irma, Nenden bisa nggak, Okta bisa nggak? Oke, saya foto 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi hari Selasa ya. Tadi yang teman-teman ketinggalan karena hari ini nggak bisa, ini nggak apa-apa. Pas minggu depan dikejar ya, yang 10 soal ini. Gitu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mohon maaf Bu, untuk hari Selasa tanggal merah. Oh iya ya Allah, Selasa sisuk tanggal merah ya Allah, lali meneh ya. Ya wes, nanti kita ganti, paling kita ganti hari Sabtu Sabtu lagi ya wes ya. Biar saya utang nggak banyak. Mm-mm. Baik Bu. Oke, Mbak Elisa, terima kasih. Yang lain ada yang mau tanya? Nggak ada ya. Ya wes, kalau gitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.